Ya kan kita tadi saya datang untuk melihat kondisi kan dan juga sekaligus eh, meminta pendapat, masukan dari prinsipal karena kita mau rapat. Nah ini kita setelah rapat kita ingin melaporkan hasilnya dan kemudian juga tentu minta pertimbangan lagi karena bagaimanapun begini dalam kasus lawyering seperti ini kan kita harus memperhatikan betul apa kemauan prinsipal kan, apalagi ini kasus yang memberikan atensi publik yang tinggi, jadi tidak bisa sembarangan kita menghandlenya. Secara hukum nggak susah sebenarnya, kasus ringan kan sebenarnya kan, pencemaran nama baik kemudian fitnah itu ancaman hukumannya harusnya di bawah 5 tahun. Tapi kita tahu kan ada pasal-pasal yang kemudian diselundupkan, kita duga itu pasal Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman sampai 12 tahun. Karena itu kita perlu bertindak hati-hati dan kemudian juga kita kaitkan dengan kemungkinan nanti penyerahan dua beliau hari Senin nanti pukul 9 di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Nah, kita ingin memastikan bahwa upaya untuk misalnya penangguhan penahanan atau tidak ditahan itu tetap kita prioritaskan kepada mereka. Katanya mau bawa 50 tokoh ya Pak? Kurang lebih. Jadi gini, banyak tim yang bekerja. Jadi bukan kita saja. Jadi Mas Roy itu ada beberapa tim yang mengasistensinya dia. Kemudian Dr. Tifa juga ada tim sendiri. Jadi kalau digabung-gabung barangkali ya banyak juga tokoh. Tetapi memang ada beberapa nama yang kita belum bisa sampaikan ya. Tetapi yang bisa disampaikan misalnya Profesor Din Samsudin itu juga memberikan jaminan agar kedua beliau tidak ditahan begitu. 50 tokoh ini apakah nantinya di pas pelimpahan itu akan ada yang ikut serta datang atau gimana? Gini, saya pikir yang 50 tokoh itu dari tim lain mungkin ya mengatakannya ya. Jadi kalau saya sendiri, saya tidak ingin menyebutkan berapa jumlahnya karena kita terus mengumpulkan jaminan dari tokoh tersebut. Tidak sulit dari sisi komitmennya, tapi sulit dari sisi waktu karena kita harus meminta hitam atas putih kan. Ya, harus ada materainya, kemudian tanda tangan dan kita harus mendatangi tokoh tersebut. Sebagian dari mereka seperti RG misalnya, lagi di China kan, gimana kita mau minta tanda tangan basahnya. Tetapi dari sisi komitmen dia bersedia menjadi penjamin. Jadi penjamin itu sebenarnya yang paling utama kan keluarga. Hanya tokoh-tokoh itu penting sebagai sebuah garansi bahwa dua klien kami ini memiliki kredibilitas gitu. Dan apa yang disangkakan kepada mereka itu bukan hal yang buruk sesungguhnya, tetapi masih ranah kebebasan berpendapat baik secara lisan dan tulisan yang harusnya dijamin oleh konstitusi dan undang-undang gitu. Bang, kan hari Senin itu kan pelimpahan ya, tahap 2. Berarti kan harus dengan barang bukti dan terdakwa ya. Tersangka ya. Tersangka. Kita masih dirawat, nantinya seperti apa Bang? Kita belum tahu juga bagaimana skenarionya, tapi ya doakan saja pada saatnya ya. Tentu hari Senin nanti beliau berdua sudah bisa barangkali dibawa ke Kejaksaan Negeri dan kita berharap tidak ada penahanan terhadap kedua beliau gitu. Karena saya mengatakan kan kasus ini kan bukan kasus kejahatan mala inse dari sononya kejahatan, tetapi ini kan sebuah pelanggaran pidana yang dianggap pelanggaran pidana karena undang-undang mengaturnya. Karena itu menurut saya terhadap kasus-kasus seperti ini harusnya penyidik, ya, penegak hukum tidak perlulah melakukan yang namanya penahanan dan sebelumnya penangkapan. Karena ini kan bukan orang jahat. Jadi saya ingat kata-kata Pak Jimli itu, sebenarnya hukum itu ya harus dikenakan kepada orang jahat, bukan orang yang salah. Nah ini pun kesalahannya pun masih kita perdebatkan apakah beliau berdua bersalah atau tidak. Karena ini kan sekarang kita sedang berdebat. Lain halnya kalau kita mengatakan orang menjamret, membunuh, merampok, korupsi. Dan itu bisa dibuktikan misalnya. Itu kan sudah pasti kejahatan yang absolut. Tapi ini kan ketika ada anak bangsa mempertanyakan ijazah mantan kepala negara dan mengatakan setelah diteliti 99,9% palsu, apakah itu sebuah kejahatan? Apakah tidak itu sebuah partisipasi masyarakat untuk menjaga integritas nasional? Jangan sampai pemimpin-pemimpin bangsa justru memiliki
kredensial, ijazah, sertifikat yang tidak bisa dipertanggungjawabkan perolehannya begitu. Oke. Untuk malam hari ini Bang, menyampaikan Pak Roy Suryo dalam rangka apa? Ya, Roy Suryo dan Dr. Tiva ya, dalam rangka kita untuk tadi saya katakan kan mengkonsultasikan apa yang sudah kita rapatkan tadi sepanjang hari, dan kita juga perlu masukan dari kedua beliau karena bagaimanapun principal first. Jadi prinsipal lah yang kemudian kita utamakan apa yang menjadi keinginan mereka begitu. Ini adalah statement yang kami keluarkan setelah mengantarkan dalam tanda kutip ya, mengantar baik Mas Roy Suryo dan Dr. Tiva ke dalam penahanan Polda Metro Jaya. Sekali lagi beliau berdua itu ditangkap pada pukul 7 pagi tadi kurang lebih dan tanpa surat pemberitahuan sama sekali. Alasan penangkapan kalau kita baca surat penangkapannya adalah karena dalam rangka penyerahan tahap kedua baik berkas maupun tersangka. Nah, ini yang kami protes karena kami menganggap bahwa alasan tersebut alasan yang terlalu dibuat-buat karena pertama nanti soal hukumnya bisa digali lebih lanjut, tapi ini soal kondisi yang ada ya. Kalau kita katakan misalnya kedua beliau akan melarikan diri misalnya sebelum diserahkan kepada pihak kejaksaan, rasanya tidak masuk akal, tidak mungkin. Atau misalnya menghilangkan barang bukti apa? Karena semua barang bukti sudah ada dalam proses penyidikan sampai tanggal 30 April, karena itu yang kemudian menjadi tempusnya, terakhirnya. Nah, karena itu kami protes dan kami tentu akan mengupayakan langkah-langkah hukum yang layak dan patut agar setidak-tidaknya penahanan ini ditangguhkan, dan kemudian kami berharap bahwa nanti kami juga melakukan upaya hukum agar kemudian tidak ada penahanan di kejaksaan nantinya. Karena informasi dari penyidik mengatakan bahwa mereka akan diserahkan itu paling cepat nanti hari Senin. Karena ini hari Jumat, jadi hari Senin paling cepat. Tetapi kan kita tidak bisa menduga persisnya apakah memang betul-betul hari Senin atau hari lain misalnya. Walaupun kalau kita hitung sejak Iman Imanuddin Direktur Reskrimum Polda Metro mengatakan bahwa sudah lengkap berkasnya, bukan P21 atau tidak perlu dilengkapi lagi, tapi dia bilang tidak membutuhkan lagi informasi tambahan. Maka sesungguhnya kalau sekarang tanggal 19 Juni itu sudah lewat 17 hari, padahal nanti akan dijelaskan oleh rekan kami, harusnya dalam waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan setelah P21. Hal lain juga yang barangkali membuat kami harus menggarisbawahinya adalah hari ini Dr. Tiva itu sedang akan berangkat ujian disertasi pada pukul 8. Jadi pada pukul 8 dia sudah bersiap-siap pergi sekitar jam 7, kemudian mobilnya dipepet di basement dan kemudian dipaksa dibawa ke sini tanpa didampingi oleh lawyernya. Tetapi karena ya barangkali pertimbangan jangan sampai ribut dan lain sebagainya, kemudian kita nyusul semua ke sini. Dan jangan lupa kawan-kawan, tanggal 19 Juni hari ini dan besok itu tanggal 20 dan besoknya lagi tanggal 21 Juni 2026. Saya tidak menyebut, saya cuma menyebut tanggal 21 Juni. Ya. Sehingga maknai saja. Karena kalau sudah Senin sudah 22 Juni, apakah ini ada kaitannya atau tidak kita tidak tahu. Mudah-mudahan proses penegakan hukum di Republik ini tidak didasarkan pada pesanan-pesanan, tapi betul-betul penegakan hukum yang lurus. Silakan kawan-kawan. Hari ini dilakukan 2 upaya paksa, yaitu pertama adalah pada pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Upaya paksa pertama adalah penyidik melakukan penangkapan terhadap 2 pejuang. Ya, kami sebut pejuang ya. Dalam bahasa hukum disebut tersangka, tetapi dalam bahasa kami disebut sebagai pejuang, yaitu Mas Roy dan Bu Tiva. Kemudian setelah itu penangkapan dilakukan di rumah masing-masing, dan tadi 2 pejuang itu dilakukan mungkin tanya jawab, kemudian juga ada pemeriksaan kesehatan, dan beberapa jam yang lalu secara sah artinya berdasarkan kewenangan mereka ya yang dimiliki oleh Polda Metro Jaya, yaitu sudah diterbitkan surat perintah penahanan. Jadi upaya
upaya paksa yang kedua yang dilakukan oleh Polda setelah penangkapan adalah penahanan. Nah, sekarang Mas Roy dan Bu Tifa sedang beristirahat di ruang penahanan, ruang tahanan. Dan secara psikologis, alhamdulillah tadi sama sekali tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa khawatir, apalagi dari Bu Tifa ya, yang baru saja tadi juga live untuk mengikuti proses ujian disertasi doktoral di Universitas Indonesia. Itu juga dilakukan secara Zoom ya. Kami juga tadi mendampingi proses itu. Kemudian juga Bu Tifa sama sekali tidak menunjukkan aura ketakutan atau ekspresi kekhawatiran gitu ya. Intinya adalah mereka menjalani proses hukum ini ya sesuai dengan apa yang menjadi komitmen mereka, yaitu memberikan kepastian kepada masyarakat Indonesia terkait dengan ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Penegakan hukum pidana, kami melihat bahwa alasan penangkapan dan penahanan hari ini oleh penyidik Polda Metro Jaya itu sesungguhnya tidak memiliki dasar yuridis yang kuat. Dasar yuridisnya apa? Alasan-alasan penahanan baik yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru, yaitu terkait dengan pertimbangan subjektif penyidik bahwa dikhawatirkan misalnya akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti gitu ya. Selama ini para pejuang ini kan kooperatif, kemudian juga wajib lapornya dipenuhi tiap minggu gitu kan. Terus kemudian sejak Pak Jokowi membuka laporan kepolisian di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025, pada saat mereka menjadi terlapor, kemudian mereka menjadi tersangka, semua tahapan-tahapan penegakan hukum itu mereka lalui tanpa pernah ada upaya untuk mangkir, ya. Jadi kalau dilihat bahwa ini kekhawatiran untuk misalnya melarikan diri atau menghilangkan barang bukti atau juga menghambat proses penyidikan, menurut kami dengan fakta yang ada, itu dasar pertimbangan subjektif penyidik yang diatur dalam pasal 21 KUHP yang lama maupun pasal 100 KUHP yang baru itu sama sekali tidak terpenuhi. Hal yang kedua juga adalah pada saat dilakukan penangkapan itu juga tidak diberikan surat pemberitahuan sebelumnya yang harusnya sebelum dilakukan penangkapan harus ada dulu panggilan kepada para tersangka yang dilakukan secara sah dan patut. Jadi tidak bisa seorang yang diduga melakukan tindak pidana dan statusnya sebagai tersangka memenuhi semua wajib lapor di Polda Metro Jaya, kemudian memenuhi semua undangan atau panggilan dari Polda Metro Jaya, kemudian di ujung pemberkasan terhadap perkara ini, kemudian baru mau ditahan. Kami tadi melihat di surat perintah penangkapan, alasan penahanan dan penangkapan hari ini hanya satu, yaitu dalam kepentingan untuk penyerahan tersangka tahap 2, penyerahan kepada jaksa penuntut umum di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan tadi saya challenge penyidik, apakah penyidik sebelum melakukan penangkapan telah memanggil para tersangka ini, sudah dilakukan apa belum? Seharusnya sebelum penangkapan dilakukan, karena penangkapan itu adalah upaya paksa terhadap seseorang yang setelah dipanggil 2 kali minimal, Bang Refli Harun, kemudian tidak hadir, maka baru dilakukan upaya paksa. Hari Senin, Mas Roy baru melakukan wajib lapor. Iya kan? Tidak ada upaya untuk melarikan diri dari perkara ini, apalagi menghalang-halangi penyidikan. Jadi kami melihat ini ada semacam indikasi bahwa ada win-win solution antara kejaksaan dengan Polda Metro Jaya, supaya pada saat nanti dilakukan tahap 2, kejaksaan sudah punya alasan untuk melakukan penahanan lanjutan, ya, sehingga kami melihat bahwa kejaksaan itu seperti ya buang badan kepada penyidik Polda Metro Jaya. Jadi alasan penahanan dan penangkapan hari ini bukan karena dasar yuridis, tetapi karena tekanan dari pihak-pihak tertentu yang sama sekali kita sudah dengar lah. Mereka bolak-balik ke Polda Metro Jaya untuk bahkan press conference gitu ya. Segera dilakukan penahanan, segera dilakukan penangkapan. Padahal berdasarkan KUHP, penangkapan dan penahanan itu adalah otoritas dari penyidik dan penuntut umum berdasarkan alasan-alasan yuridis. Bukan berdasarkan paksaan, bukan berdasarkan tekanan, apalagi dalam rangka misalnya untuk tanggal 21 Juni. Ada seseorang yang akan berulang tahun. Ya, seseorang itu silakan Anda cari sendiri. Ya, apakah ini mau dijadikan sebagai kado terindah misalnya, kado terbaik misalnya kepada seseorang itu gitu ya. Tapi mensinyalir bahwa penangkapan dan penahanan ini
cacat prosedur, tidak yuridis, tidak sesuai dengan KUHAP. Dan terakhir, terkait dengan upaya hukum, tentu kami akan menyusun langkah-langkah hukum ke depan. Pertama, yang paling dekat adalah tadi sampaikan oleh Bang Refli, akan dilakukan upaya penangguhan penahanan. Karena itu hak seorang tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan. Ingat, itu hak. Seseorang boleh mengajukan penangguhan penahanan dan tidak dilarang oleh hukum, tidak boleh dihambat-hambat gitu. Ya, soal disetujui atau tidak itu kita kembalikan kepada pertimbangan baik penyidik maupun juga penuntut umum. Dan langkah yang kedua, terhadap penangkapan hari ini yang tidak ada surat pemberitahuan untuk datang ke Polda, tapi tiba-tiba ujuk-ujuk sudah dilakukan penangkapan, itu tentu akan menjadi materi langkah hukum ke depan. Apa langkah hukumnya belum bisa saya sebutkan, karena itu tentu akan menjadi bahan perbincangan kami di internal tim kuasa hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mungkin sudah jelas tadi apa yang disampaikan oleh rekan kami. Dari segi yuridis sudah jelas. Kami hanya mungkin menyampaikan bahwa keprihatinan kami sebagai salah satu kuasa hukum bahwa sangat iris dengan kondisi kita saat ini. Kita berharap pihak kepolisian di situ dalam ini betul-betul menegakkan hukum sesuai dengan koridor yang ada, sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan aturan yang diatur. Namun yang kita saksikan saat ini adalah masih jauh dari harapan. Ya, tentang proses penangkapan itu sudah jelas juga bahwa sangat bertentangan dengan semangat KUHP baru. Ya, yang mana dikedepankan terdahulu yaitu adalah penyelesaian hukum secara yang lain-lain dulu sebelum ada proses penangkapan. Ini tentu kita sangat miris melihat proses penegakan hukum atau penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap kedua klien kami, ya, yang saat ini sudah dilakukan proses penangkapan. Adapun langkah-langkah hukum itu tadi sudah dijelaskan juga bahwa akan dilakukan oleh tim kita, ya, dan kita akan melakukan kajian, dan dalam waktu dekat ya kita akan mengajukan langkah-langkah hukum tersebut. Ya, mungkin adapun apa istilahnya perasaan kami tadi melihat bagaimana ketegaran dari kedua tersangka luar biasa, pejuang, ya, Mbak. Itu mungkin ada kebanggaan dari kami itu lain, bahwa apa yang menimpa kedua klien kami tersebut adalah sebagai seorang pejuang luar biasa. Ya, mereka tidak menampakkan kegelisahan apapun karena mereka meyakini dirinya adalah orang-orang yang menyampaikan kebenaran, menanyakan hak-hak rakyat yang selama ini menjadi tanda tanya yang ada di dada-dada rakyat. Ya, yang saat ini harusnya menjadi tupoksi daripada DPR sebagai wakil kita untuk menanyakan hal-hal yang menjadi polemik di masyarakat. Tetapi kita lihat, ya, selama 10 tahun lebih, ya, pihak DPR RI saat ini yang sebagai wakil kita tidak ada yang sedikit pun berani menanyakan hal-hal itu. Akhirnya ada beberapa putra bangsa yang memberanikan diri untuk mencoba, ya, untuk mewakili beberapa kalangan masyarakat yang lain, mempertanyakan bahkan sampai ada upaya untuk pelaporan pada saat itu. Namun apa yang terjadi, ya, kita lihat adanya lagi kriminalisasi. Nah, kami minta bahwa saat ini kan bersamaan pula dengan adanya semangat untuk reformasi kepolisian. Ya, kita berharap, dan saya secara pribadi menyampaikan bahwa ada dugaan bahwa kita tidak bisa berharap dari Kapolri yang sekarang ini. Semenjak berapa tahun dia menjabat ini kayaknya tidak ada perbaikan di tubuh Polri. Ya, jadi kita sangat berharap ada perbaikannya, salah satunya mungkin Kapolri diganti itu. Ya, dan ada reformasi dari hal-hal lainnya juga. Mungkin demikian dari saya. Ya, tadi sih kita sudah memulai press conference kita, ya, tetapi kita hormati Metro TV yang baru datang. Penangkapan itu dilakukan pada pukul 7 pagi tadi. Dan yang menjadi catatan adalah pertama, tidak ada pemberitahuan sama sekali. Jadi tidak ada panggilan sebelumnya, padahal kita sudah berkomitmen kalau dipanggil maka klien kami pasti kooperatif. Tidak mungkin melarikan diri misalnya, tidak mungkin mangkir dan lain sebagainya. Dan satu kali pun belum pernah ada pemanggilan, padahal jatahnya 2 kali kan, 2 kali kemudian ada upaya paksa.
Yang kedua adalah penangkapan dilakukan ketika salah seorang klien kami, Dr. Tifa, itu hendak mengikuti ujian seminar hasil disertasi beliau di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Jadi pada pukul 8 dia akan ujian walaupun secara zooming, tetapi di tempat penelitian diadakan, dan pada pukul 7 penyidik datang menangkap. Jadi alhamdulillah tadi masih bisa dilakukan ujian walaupun tentu tidak maksimal karena di bawah tekanan, kemudian juga yang mengujinya pun barangkali tidak terlalu enak juga untuk mencecar dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan lancar studi beliau. Berikutnya nanti silakan teman-teman mengajukan upaya hukum ya. Tadi kita juga sudah berbicara dengan 2 klien kami dan mereka setuju ya. Kita akan melakukan upaya pertama penangguhan penahanan. Kita berharap ya setelah ini kami akan rapat, kami akan upayakan surat meminta penangguhan penahanan di penyidik ini, walaupun mereka mengatakan akan melimpahkannya itu Senin, tapi Senin itu kan kata mereka, kita nggak tahu apakah Selasa atau Rabu dan lain sebagainya. Yang kedua, kami akan mengajukan juga surat agar kedua klien ini tidak ditahan pada saat pelimpahan di Kejaksaan nanti, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ya. Jadi itu 2 hal yang prioritas, dan langkah-langkah hukum lainnya tentu akan kami bicarakan. Apakah akan membuat apa dan lain sebagainya, ya. Itu akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke. Oke, saya tambahin ya. Yang pertama, alasan penangkapan hari ini kami lihat tidak sesuai dengan hukum acara pidana. Penangkapan itu dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum demi kepentingan penyidikan maupun demi kepentingan penuntutan. Jadi kalau seseorang itu ditangkap itu untuk proses penyidikan, kalaupun nanti naik tahap penuntutan juga dalam rangka penuntutan. Ini kan berkas perkara, tadi kami lihat sudah di P21-kan oleh jaksa itu pada tanggal 31 atau tanggal 30 April. Ya, tanggal 30 April 2025. Ini kan proses penyidikannya udah selesai. Dan tadi disampaikan oleh penyidik, alasan penangkapan itu bukan seperti yang diatur dalam pasal 21 KUHP maupun pasal 100 KUHP yang baru, bahwa dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, menghalangi proses penyidikan, tetapi alasan penangkapan itu justru di luar KUHP, yaitu dalam rangka menyerahkan tersangka dan barang bukti pada hari Senin. Ya, seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Refli, pada hari Senin di kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kami melihat bahwa alasan penangkapan ini sebetulnya adalah secara yuridis sangat lemah. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kami menyayangkan sekelas Polda Metro Jaya pada saat melakukan penangkapan yang diatur dalam KUHP, seharusnya penangkapan itu karena dia adalah bagian dari upaya paksa, ya, harusnya berdasarkan aturan dalam KUHP itu seseorang itu harus dipanggil dulu secara layak dan sah, secara sah dan patut dipanggil dulu untuk menghadap kepada penyidik, kemudian minimal 2 kali tidak hadir baru dilakukan jemput paksa, yaitu berupa penangkapan. Ya, hari Senin kemarin Mas Roy baru selesai melakukan wajib lapor di Polda Metro Jaya, dan tidak pernah ada mangkir, Mas Roy mangkir atau Bu Tifa mangkir dari semua proses penegakan hukum ini, baik pada saat diperiksa sebagai terlapor, diperiksa sebagai tersangka, kemudian juga memenuhi kewajiban sebagai tersangka dalam wajib lapor. Semua tahapan dan proses hukum itu mereka lalui dan mereka kooperatif dan mereka itikat baik. Nah, alasan penangkapan hari ini karena besok hari Selasa, hari Senin minggu depan sudah mau dilakukan penyerahan tersangka, maka kemudian baru dilakukan penangkapan. Jadi alasan penangkapan yang atau yang disebutkan dalam surat perintah penangkapan itu adalah dalam rangka tahap 2. Kami melihat bahwa ini semacam ada nuansa entertain mungkin penyidik kepada kejaksaan, atau juga kejaksaan tidak mau mengambil resiko nanti melakukan penahanan pada saat penyidik tidak tahan, sehingga semua buang badan kepada penyidik. Atau juga ini dalam rangka entertain pihak-pihak tertentu yang selama ini mendorong, memaksa supaya ada proses penangkapan, ada proses penahanan. Apalagi kita tahu hari ini tanggal 19, besok tanggal 20, dan lusanya lagi tanggal 21, ada seseorang yang akan berulang tahun. Apakah ini adalah entertain dalam rangka ulang tahun tersebut?
Ya silakan Anda jawab dan silakan Anda pikirkan sendiri gitu. Anda silakan terjemahkan sendiri. Terkait dengan kondisi klien Bapak sendiri bagaimana, Pak? Alhamdulillah tadi Mas Roy, Bu Tifa sama sekali tidak tertekan. Semua dalam keadaan biasa-biasa saja. Bahkan Bu Tifa juga tadi banyak guyonnya gitu ya. Saya juga kaget respon dari Bu Tifa yang sama sekali tidak menunjukkan rasa khawatir, rasa cemas, rasa takut ya. Bahkan Bu Tifa memberikan pesan kepada kami harus kuat karena kalaupun pada akhirnya perkara ini akan disidangkan, kita akan buka-bukaan di persidangan dan semua bukti itu akan dibuka. Seperti itu ya, Boleh? Bang. Oke. Silakan. Silakan Samsir dulu ya. Oh, Boleh, saya tambahkan. iya, Pak Samsir dulu. Bentar ya. Ya. Oke, Masalah banyak lah. makasih rekan-rekan sekalian. Agak ke tengah. Oke. Ya, hari ini kita mendampingi klien kita, Bapak Roy Suryo dan Ibu Tifa Zia Tiasuma. Ya, Tifa Zia Tiasuma. Ya, karena memang hari ini kita tanggal 19 Juni 2026 kita sebenarnya dikagetkan juga ada kejadian di negeri ini, orang yang selama ini melakukan proses hukum begitu baiknya ya, dalam arti begitu ditersangkakan tiap minggu diminta untuk wajib lapor, selalu datang untuk wajib lapor dan tidak pernah mangkir. Dan pada saat ini pagi-pagi sekali beliau dikagetkan dengan datangnya petugas untuk melakukan penangkapan. Nah, tentunya selama kegiatan yang dia lakukan lebih dari setengah tahun ditersangkakan dengan wajib lapor, dia sama sekali tidak merasa seperti katakanlah permasalahan kalau orang untuk melakukan penangkapan itu adalah melarikan diri, sama sekali enggak. Kemudian menghilangkan barang bukti juga enggak. Kemudian juga menghalang-halangnya juga enggak. Tapi ya itu yang saya dapatkan hari ini, mereka yang sudah lebih dari 100 tahun itu hak-hak azazinya sebagai manusia, orang-orang yang punya kemampuan lebih ya di Indonesia ini, itu hak azazinya itu dibungkam. Pertama dia sudah dicekal untuk tidak bepergian ke luar negeri. Kemudian yang kedua dia wajib lapor tiap minggu. Nah ini kemudian hari ini dia dipaksa lagi untuk dilakukan pertama penangkapan kemudian penahanan. Tapi tadi seperti disampaikan kedua pejuang ini betul-betul tegar dalam menghadapi permasalahan ini. Mereka dengan tenang aja dan juga masuk ke rumah tahanan itu juga nggak ada rasa kelihatan ketakutan atau kekhawatiran karena memang mereka betul-betul pejuang yang mereka anggap apa yang diperjuangkan selama ini adalah untuk demi bangsa dan negara. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terakhir ya ini dari Pak Yasena, silakan. Pak Yasena ini Kombes. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ini Muharram. Ya. Semua kedoliman di sini akan musnah. Ya. Di bulan Muharram ini ingat sejarah. Ya, sejarah Nabi Musa ditenggelamkan, Nabi Musa menenggelamkan itu terhadap Fir'aun bulan apa? Muharram. Pengikut Fir'aun banyak nggak? Banyak. Sangat luar biasa. Nggak apa-apa, mereka bersorak-sorak, bergembira, silakan. Ya, intinya saya selaku lawyernya di sini sangat kecewa. Luar biasa. Kenapa? Ada orang yang ditangkap seperti teroris. Kasusnya apa sih? Ya, ada nggak dia meledakkan sesuatu? Ditangkap seperti teroris, nggak boleh mandi, nggak boleh ganti baju, nggak boleh apa. Bahkan hampir diborgol. Untungnya tidak jadi diborgol. Ya, dan saya selaku lawyernya menghubungi mau bicara langsung, nggak mau. Ya, dari tim penyidiknya nggak mau ngobrol dengan kami. Ya, bahkan pasal 95 di sini. Ya, ayat 3 juga mengatakan bahwa ini KUHP yang baru ya. Jadi harus ada surat perintah penangkapan itu diserahkan kepada keluarga atau diketahui oleh ketua RT RW. Ini boro-boro. Ya, seperti ada umpet-umpetan gitu. Ya, ini sangat luar biasa. Ya, kami hanya berharap sebagai hamba Tuhan yang tiada daya dan upaya, ya semoga di bulan Muharram ini ada jalan keluar, ada solusi terbaik buat bangsa dan negara. Ya, bukan hanya terkait dengan klien kami, buat bangsa dan negara.
Ini kejadian di barometer hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Dan kalau di sini contohnya seperti ini, naudzubillah min dzalik, di tempat lain saya tidak tahu. Karena semua akan berkibat ke sini. Ya. Sekali lagi, saya berharap kalau memang manusia sudah tidak sanggup, la haula wala quwata illa billahil azim, kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Kita semampu kita bisa, Allah yang akan bertindak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.